lanjutin ke perjalanan, tiba-tiba pada ke toilet, ke rest area kan istilahnya. Gue datang situ, gue mau makan, bener aja, duit gue yang 200.000 hilang. Ini loh apa? Datang satu keluarga, beli istilahnya ke minimarket kita. Anak kecil dua itu hampir mirip bang. Ame semalam ada bunyi kokoroyo tengah malam. Konon katanya kalau kokoroyo kan lebih dominan kan makhluk halus, ada sama apa sih kuntilanak ya. Gue center pakai gituan HP flash tuh begituin. Ya jangan masuk ya. Oh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hutan Mistis bersama gue Rizko. Nah, seperti biasa kita kedatangan satu narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika tinggal di mes di daerah Cikarang. Jadi bagaimana cerita dari narasumber kita kali ini? Kita sapa dulu, samping gue udah ada Bang Putra. Halo Bang Putra. Halo bang. Gimana kabarnya Bang? Ngos-ngosan bang masih. Ngos-ngosan. Oh ya tadi motornya mogok ya. Motor mogok. Waduh ya Allah. Cuman alhamdulillah udah nyala lagi dan udah datang ke sini ya Bang ya. Siap Pasti Pak. udah mampir di sini. Siap. Nah, kali ini mau cerita, boleh ceritain sedikit gak Bang tentang cerita Bang Putra di sini? Oh gitu bang. Oke, ini kan kita pengalaman di tahun 2012 bang ya. Itu di bulan Desember tepatnya. Jadi pada saat saya sedang tidak ada pekerjaan, saya dapat kabar ada informasi dari Bang Tony. Bang Tony itu kalau kita bilang abang-abangan saya nih di tongkrongan nih. Dia bilang, Put, ente udah kerja belum nih? Belum bang, kenapa bang? Mohon maaf nih bang. Ada lowongan. Cuman kan aneh tahu ente kan suka jualan tuh ya. Basicnya dari Gramedia. Bang, terus gimana? Ini lowongan cuman jauh dari Jakarta. Emang apaan bang? Ini di minimarket di daerah Cikarang bang. Bang yang bener bang, lu ngasih gue yang jauh banget, yang deketan gak ada gitu. Ini punya pengusaha nih, karena saudara aneh ada yang di situ, jadi yang terusin istilahnya. Ya udah bang, coba ntar tanya dulu dah ya. Tapi serius gak digituin? Kalau serius, diurusin nih, misalkan akomodasinya transfer atau mobil, terkasih bang sama dia bang. Ya udah, nah tuh langsung nelfon saudaranya dia. Nah, kan gimana kita dadakan lah. Bang, ntar dulu, lagi ngobrol akhirnya kagak gue bisa buat tahan. Ya udah, akhirnya digituin sama dia, ditelepon, dikontak, dibilang coba lu lapor sama nyokap lu dah. Serius bang beneran nih. Wah Jakarta, Cikarang lumayan jauh. Nah gue usah PP, nggak mungkin dong kayak gitu. Tapi udah gue balik, gue izin sama mama, mak mau izin apa? Ini ada lowongan, cuma di luar. Di luar mana? Di luar Jakarta. Nah, jangan dibilang gitu. Mendingan di sini aja nemenin. Ya kan kita mau kerja beneran. Dari siapa lu dapat informasi digituin? Dari Bang Tony. Yakin lu? Langsung dibilang yakin lu? Kok gitu sih mak? Kan pengen ini. Ya enggak. Kalau menurut lo itu mantep bagus, berangkat dah. Tapi kalau kagak ini, ya udah jangan. Oke, nah kita lanjut cerita nih Oke Bang. ya, bablasan dari sorry. Oke, kebanyakan. Iya bang, sorry bang. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir aja langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti tim kita dihubungin kalian. Oke, gak usah lama lagi nih, langsung kita simak ceritanya. Jadi gini bang, awal mulanya tahun 2012 di akhir November ya,
kita kan itu masih nganggur, belum ada info lagi. Sebelumnya saya bekerja di toko buku, ya kan. Nah, habis pengurangan nih kan, aturan saya jadi karyawan tetap jadi outsourcing. Ini kita punya abang-abangan di tongkrongan namanya Bang Tony. Bang Tony itu ngasih tahu karena emang dia tuh dekat sama keluarga kita bang, gitu. Karena sempat juga mama sama bapak ngegedein dia, dia ditinggal yatim piatu. Ya udah akhirnya apa? Dibilang nih ada lowongan nih. Di mana Put? Di mana Bang Ton? Ini di daerah Cikarang. Kamu mampu gak? Saya juga udah ngomong sama mama dia. Yang bener bang. Gitu dan kita bang. Terus gimana? Bentar udah, lu Cikarang gajinya berapa? Digituin kita nggak tahu. Masa PP Jakarta Cikarang kayak ini. Ya udah habis itu serius nih, gue telepon nih punya saudara gue di sana yang ngurusin. Ya, emang tuh saudara lu siapa? Jadi tuh saudaranya dia yang ngurus ini punya toko orang pengusaha. Cuman katanya udah nggak ada. Katanya gimana bang? Ya gue nggak tahu dari bilang nggak ada aja. Mungkin dia sedikit-sedikit nutup atau gimana nggak ngerti ya. Ya udah di situ kan kita ke nyokap nih, kita balik. Mak, ada ini nih lowongan apa? Di daerah Cikarang. Dia kaget, lu nggak ada yang lebih jauh. Set, dah lu kerja jauh-jauh banget tinggalin mari-mari gitu ya. Enggak, nih dari Bang Tony lagi. Masih orang sini. Orang kan di sana di luar. Jadi kan dia kerja juga, jaga warnet, terus juga online juga. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol, debat-debat. Kalau lu pengen kerja silahkan, cuman kalau ragu jangan. Gue udah pilih, kok kalau ragu jangan kenapa nih? Serius mah, terserah. Yaudah kalau emang lu pilih pengen ini kerja, jalan. Gue mikir, ini tumben-tumbenan nih, nah gue begini. Ya kan? Ada apa nih gue bilang. Tapi kalau emang ini yaudah lah. Gue bismillah, gak ada feeling lain. Itu di hari minggunya gue berangkat ya kan. Habis nego-nego di situ, pagi gue ketemu Bang Tony, nih lu gak usah beli bis, lu ikut gue. Mana bang? Itu depan rumah. Apaan? Help lah. Lu dari mana? Gituin. Ini udah gue urus semuanya. Buset, beneran dibeliin. Habis itu nih kasih ongkos 200 buat pegangan. Depan rumah gue langsung pamitan. Jalan. Habis itu ya gue nggak tahu pilih kenapa. Masih inget omongan nyokap ya gitu. Kalau lu ragu jangan. Tapi kalau lu pengen kerja berangkat. Pilih gue tuh. Karena gue berangkat rada sorean, maghrib mau jam-jam segini nih mau ke ini. Cuman gue itu help isinya 6 orang. Mungkin rutenya Jawa Barat kali ya, apa gimana ya. Paling pengantaran pertama ke gue dulu ke Cikarang. Di perjalanan itu di atas jam 9 tuh feeling tuh mobil kok tiba-tiba itu di jalan mogok. Pas di ini kayak digas direm hampir lebih dari 5 kali kayak gitu. 5 kali? Iya, jadi kan kita lagi dengerin musik sambil mau tidur juga kan kaget. Digituin lagi kayak mau mogok kagak jadi, cuman pas dipaksain akhirnya nggak jalan. Itu pun katanya supir ya, pasan kita habis bisa jalan ngelihat nenek-nenek nyebrang baju putih. Cuman itu posisinya ya mohon maaf ya gelap banget di pedesaan. Gue masukin pedesaan bang sebelum nyampe ke Cikarangnya. Ya gue nggak ngerti, namanya gue di mobil tinggal duduk, tinggal diarahin supir, tahu kan dari ini. Pir, lu kemana ini? Ke arah sana bang, ke arah abang dulu kan. Ya terus ini kenapa bisa begini mobil? Enggak mas, ini tadi saya ngeliat nenek-nenek lewat, cuman kok kayak cepet banget. Abis dia lewat terus bau wangi, nah ini mobil tiba-tiba berhenti, nggak tahu. Jadi itu sebelum yang ngadet-ngadet gitu, pas digas lagi
Dia kayak ngerem ketemu si nenek-nenek ini, kita nggak ngerti tuh bang. Waduh, dalam hati gue pikir gini bang, tuh firasat gue lebih gejolak kayak pengen nolak gitu, gue pengen pulang gitu, Ragu. pengen kabur, sumpah. Ya Allah, gue di tengah jalan udah nanggung, posisi gue udah nanggung. Gimana ya, gue pulang gue bingung di tengah-tengah beginian jalanan, gue gak tahu tempat juga. Jadi kata si supir, udah mas, sampean semua tuh sabar, tenang, insya Allah bisa. Pas pengen jalan, buset, satu mobil nih kan ini ya, dari jendela sini saya, dari belakang, buanyir bang. Gue nggak tahu dari mana gitu aja, gue tanya, bang lu pakai minyak wangi apa? Bang lu pakai, nggak ada yang pakai minyak wangi kayak gini banget wanginya. Gue bingung tuh, aduh. Kata supir, mas, ini bawa wangi ya? Iya, biar emang nanti juga sama. Iya mas, udah yuk berdoa dulu dah. Buset, gue bilang, tengah begini suasananya malam banget ini, aduh ya Allah. Bismillah dah, tek di jalan, Bismillah ya, bisa alhamdulillah. Cuman gue kayak ada yang ganjel apa gitu, ada yang ketinggalan tuh pas mogok itu kan berturun tuh. Gue nggak tahu apa barang gue, dompet atau apa ketinggalan, cuman bener kayak jatuh. Ya, tapi kan gue mikir yaudah dah biarin aja dah kalau misalkan ini. Nah habis itu lanjutin ke perjalanan, tiba-tiba pada ke toilet ke rest area kan istilahnya. Gue datang situ, gue mau makan, bener aja duit gue yang 200.000 hilang. Gue cek dompet gue masih ada. Jadi kayak setelah muncul yang wangi anjir itu bang, temen-temen gue tuh pada, mas kehilangan ini enggak, mas kehilangan ini enggak, mas kehilangan. Gue bilang apa jadi kayak gini sih? Ternyata bukan gue doang. Gue mau ke arah Cikarang itu, mungkin si supir alternatif di situ. Gue nggak tahu nama desanya, cuman ya ini efeknya angker. Mau ke arah ke tempat ini, gue maksudnya ada apaan sih sebenarnya? Gue niat mau kerja loh bang. Kayak gitu loh maksudnya. Aduh, gue jadi inget nyokap lagi nih. Gue coba tuh telepon, gak bisa, memanggil doang. Pas itu Bang Tony gue coba telepon, gak bisa. Wah, gue bilang Bismillah ya barengan lah, doa lagi gue bilang. Udah tuh akhirnya alhamdulillah bisa, dan sampai dulu tuh gue sekitar jam 10 jam 11 malam. Cuman ditungguin pas turun ke bawah tuh nggak nyampe ke tokonya itu dulu, ke keluarga Bang Tony udah nungguin gue bang. Namanya Ibu Sarah. Ibu Sarah itu ya yang dibilang ini yang kenal dan yang udah dipegang untuk ngurus toko inilah. Katanya, mas Putra yang di Jakarta ya? Iya bu, mas tidur di sini dulu ya, nanti di rumah saya. Kalau mau makan silakan, nanti besok pagi kita langsung ke toko, interview di toko aja. Feeling gue lah, berarti ini kepala toko dong. Wah bener-bener ya, maksudnya si Tony itu ngasih kabar cuman saudaranya, gak tau dia yang punya, bibinya jatuhnya. Ya udah akhirnya bareng. Nah dari tempat si Ibu Sarah ke ini ya lumayan gak jauh, cuman ya naik motor sih 15 menit nyampe. Naik motor nyampe di situ, ketemuin tuh salah satu anggota keluarganya yang masih hidup ya, maksudnya yang masih diturunin nih di atasnya Bu Sarah nih, ya kan, namanya Mbak Eka. Bu Sarah, ya ini yang bakal kerja di sini ya? Iya Bu Eka. Dia dari mana emangnya? Jakarta. Terus basicnya apa? Jadi sempat pas itu turun dia naruh motor, nah dia ketemu tuh di depan toko tuh di pintu, udah ngobrol-ngobrol berdua. Habis itu kita gituin, tek, ya udahlah ke dalam ke ruangan. Nah nih kayak gini nih mas, sambil dijelasin sama Bu Eka. Jadi Mbak Sarah langsung balik mempersiapkan semuanya. Jadi saya diserah terima dulu tuh bang di situ bang. Habis itu ketemulah Bu Susi sama Tuti. Nah itu kan serah terima nih sama Bu Eka ya kan. Di situ kenalin Susi sama Tuti. Nah si Susi ini bagian kasir, Tuti bagian pramuniaganya. Oke, dia bilang kan kenalan, tapi yang lebih respect si Tuti bang. Gak tahu kenapa dibilang si Susi rada-rada gimana gitu, maksudnya acuh tapi kontra, yang satu pro sama aneh bang.
Jadi si Tuti ngepro sama nih kontra nih. Kontranya itu kita ya mohon maaf ya, mungkin buat kebaikan kali ya kan. Jadi si Susi dan Tuti sambil Bu Eka ngejelasin ya kan, atau Bu Eka dapat telepon. Nah saya suruh arahin tuh ke Susi, Tuti tolong produk knowledge sama area-area ininya lah, istilah apa-apa aja nih yang ditugasin tarnya. Susi nanya, Mas dari mana? Dari Jakarta. Terus ini Mas yakin mau kerja di sini? Lah emang kenapa Bu? Mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Ya, terus gimana? Maksudnya ntar ngontrak di mana? Hah? Nggak tahu saya. Terus si Tuti langsung bawa cara muter tuh. Dah Mas Putra sini sama saya aja. Saya kasih tahu gimana ya. Orang lagi mau ini, maksudnya mau kasih informasi, cuman dari caranya mungkin ya kan. Jadi sambil berjalan cerita ya kan. Saya tanya, Bu Tuti sama Mbak Susi asli mana? Saya asli sini Mas, Cikarang. Cuman dulu orang tua di Bandung, karena saya niat bekerja ya kan, jadi saya ngekos. Hah? Ngekos di mana? Ya di luar dari sini sih, nggak jauh. Cuman Mas udah dituruh ditempatin di mes nggak sama ibu? Lah nggak tahu saya. Serius. Tapi mendingan Mas dikasih saran, mendingan jangan di mes Mas. Kenapa? Ya pokoknya mendingan jangan di mes. Kasih PR gue Bang, makin jadi gue bilang kalau dikasih PR. Ya udah emang kenapa ya? Pokoknya ntar Mas tahu sendirinya. Nggak lama itu Bu Eka keluar, set. Mas Putra masuk ke ruangan sebentar. Ya Bu, baik Bu. Mas di sini kita ngetes Mas dulu ya selama 2 bulan, dan Mas kan basicnya saya lihat nih di CV dari pemasaran jurusannya, terus pengalamannya pernah di Hero juga ya, berarti Mas tahu nih kayak gimananya nih. Iya Bu, coba Mas praktekkan sama saya, istilahnya kayak gimana menyambut customer itu. Baik Bu, saya sambutin SOP-nya kayak gimana. Akhirnya dia tahu tuh, Mas saya ngeliat Mas punya potensi, cuman kita tes 2 bulan dulu dengan gaji 1,8. 1,8 dalam hati gue mau tidur di mana, gue pulang gimana. Pasti Mas berpikir, kata gini, lah kok dia bisa tahu hati gue? Mas nanti gak usah mikir aneh-aneh, kalau ini Mas bawa seragam cuman yang ini doang, nanti saya beliin dulu dah istilahnya. Nah yang kedua, Mas tinggalnya tuh gak jauh dari toko ini. Mas tinggal di toko ini, di belakang tuh ada mes Mas. Mes Bu, kenapa Bu emangnya Bu ya? Itu khusus emang buat karyawan, cuman karyawannya pada gak mau. Gue mikir, omongan si Tuti gue saring. Susi juga ada PR sih jatuhin di gue Bang, ketemunya. Ada apaan sih ini sebenarnya? Ya gue kesel, yaudah dah ikutin dulu dah kayak gimana ya. Nah ntar Mas saya arahin ya sama si Tuti gimana ya. Masnya kira-kira sanggup gak setelah 2 bulan nanti saya jadiin kepala toko, dibilang gitu. Bu yang bener Bu, saya kan masih baru Bu. Sanggup gak? Tapi ya kalau kayak gini sih alhamdulillah bisa, masih ada basic ini kan, pramuniaga. Habis itu ya udah, pas pengen ngobrolan terakhir tiba-tiba telepon lagi dia, saya suruh tunggu keluar. Habis itu kebetulan saya mau nelpon, nyokap nelpon, gimana Put, enak gak, sampai jam berapa? Alhamdulillah sampai malam sih di sini disambut. Terus sudah mulai, baru di interview mah ditanya-tanya, kalau kamu nggak srek atau apa, mendingan gak usah. Gue lebih nambah kaget, ini kenapa nih? Maksudnya ya ada apa sih yang ditanda-tanyain tuh, padahal gue niat kerja loh Bang. Emang kenapa sih Mak? Ya kalau ini Mak kayak apaan sih di hati, kayak ngeganjel gitu, doain aja gitu. Ya udah, nggak lama Bang Tony nelpon gue juga, Bang Tony ngabarin, nanyain. Nah habis itu, kalau nggak ini lu ngomong sama gue ya kalau ada apa-apa. Gue nggak tahu dia dua-duanya bisa satu pemikiran atau apa. Gue tetap positif, gue maju, gue namanya niat kerja ya kan. Gue nggak enak masa tiba-tiba langsung pulang dari modalin kayak gitu. Habisnya dipanggil, ya udah coba kamu ini dulu nih ke gudang nih, ke
ke gudang lihat-lihat kayak gimana, cuman disuruh langsung ke mes, nggak kerja dulu tuh di hari Minggu. Jadi intinya gue di interview di product knowledge area juga situ ya kan. Nah, product knowledge bang, akhirnya apa? Udah gue suruh ke mes dah, kata Bu Eka, sambil dia ngasih duit lagi 500.000 mungkin buat gua baju dan yang lain-lain lah istilahnya. Tapi dari situ dibilang, Mas tolong bersihin dulu ya, karena apa, lumayan gede bang, kayak kontrakan. Gue bisa dibilang mes, bisa dibilang rumah sih, karena gak kurus aja. Nama ini kan gue bersih. Itu posisi gue balik ke mes itu, gue langsung ke rumah si siapa tadi yang bawa saudaranya Bang Tony. Susi Eka kan yang salah terima. Pokoknya saudaranya Bang Tony. Gue nggak ke rumahnya dia lagi, jadi gue langsung ditaruh ke mes, dan itu pun tas-tas gue ditaruh ke situ semuanya. Ini ruangannya lumayan ini loh bang, apa ya kayak gini, cuman kan ya rada nggak kurus aja bang, ada halamannya, terus ada pohon nangkanya, gue puterin tuh, gue lihat-lihat, walaupun dia cuman satu lantai doang, cuman rada lumayan ini sih, luas. Nah gue nggak tahu tuh bahwa di samping tuh ada kuburan juga. Oh, ada kuburan. Gue kira orang gotong-gotong apa keranda, ngapain ke dekat-dekat rumah gue bilang, istilahnya udah kayak rumah gue bang. Kok orang naruh, lah ini mah kuburan, gue bisa. Wah bener-bener ya gue bilang ya. Jadi gue mikir lagi, nih ada apaan sih, gue kagak tahu nih, tiba-tiba nih begini nih, kenapa ya? Ya udah dah, akhirnya gue ini aja dah, gue bersih, gue rapiin semuanya, ada lemari juga, ada ya gue buangin, gue bakar. Akhirnya gue maleman tuh gue tidur, gue nyobain. Nah ini bang, di malam pertama gue di situ, sebelum gue pengen kerja ke tokonya, ini di pertamanya malam-malam itu bang, di halaman rumah ini ada suara anak kecil bang. Malam-malam. Jam 11 ke atas. Jadi warawiri nih, anak cewek sama cowok. Ya gue nggak ngerti sih kayak ketawa apa gimana, cuman gue sempat ngintip itu, gue abis ke toilet ya, karena gue kebangun pengen ke toilet, gue ngintip kok ada berisik banget sih, gue bilang ada apaan sih berisik, karena kan tuh mes gue emang ada berapa rumah, cuman jarang gitu, jadi orang kerja keluar aktivitas baik lagi tuh kayak nggak terlalu intens banget. Cuman kok nih berisik banget di halaman gue, ada apaan ya, ini tuh gak kuat lagi. Pas gue buka, ya Allah anak kecil siapa, 2 biji bang, pakaiannya tuh kayak dirobek-robek, compang-camping, cuman ada darah. Ini kayak bekas apa, coetan pisau gitu. Ada luka-lukanya. Luka ada. Nah ininya masya Allah, bukannya gimana ya, kayak hancur gitu. Gue nggak ngeliat ini, cuman karena emang dia begininya cepet ya bang, masya Allah. Ini lagi warawirinya dia itu, ya Allah, gue bilang apa begini amat ya, gue pengen keluar, gue takut tuh. Gue gini aja, gue intip lagi. Ini 3 kali gue intip ya, 1 memang masih warawiri ya kan, yang kedua ya Allah, kuat, bismillah, kuat dah, warawiri, cuman kok makin kedekat ke jendela ini. Nah pas yang ketiga kalinya dia ngagetin gue kaget di jendela. Ngagetin? Ya itu sosoknya dianya, ya Allah, mukanya banyak lukanya. Pokoknya nih ada kayak gini-gini juga sih di, ya namanya 1 lantai, cuman kan gue refleks ya, gue mental ke belakang, Allah Akbar, ya Allah, sumpah. Nah itu ada lampu, kayak lampu ini juga, apa namanya, lampu yang nyala tuh yang ada minyaknya, petromak, jatuh, pecah. Untung gak ada isi minyaknya bang. Ya karena gue refleks itu kan, ya Allah, gue kayak ketakutan, nyebut. Nah gak lama itu mati lampu. Makin jadi, ya Allah.
sabar gue nyari HP. Gimana nih gue HP gimana nih, kayak orang lagepan. Nah itu bang, abis anak kecil itu ngagetin gue, wangi keluar dari kamar mandi, wangi tuh gue nggak ngerti. Ya Allah jangan ini, kayak ya Allah, kok kayak orang dikepung di situ, kayak gimana sih, kiri bikin serba salah. Gue jadi berpikir apa ini petunjuk emak gue ya, gue nggak boleh ini, kalau emang ragu pulang. Terus bang Tony juga udah bismillah aja dah. Nah nggak lama kemudian gue pengen buka pintu, tuh pintu kebuka bang dengan sendirinya. Habis itu pintu kebuka, nyala lampu, ya Allah, bekas ada apa ya, gue kagak bisa foto sih, maksudnya lantainya itu kayak ini nih, gituan putih nih, jejaknya si bocah beneran ada tapak kakinya, cuman ya kayak bukan tanah sih, kayak gituan darah. Kayak darah gitu. Iya darah nih, set. Jadi gue ngeliatnya emang ininya rusak, cuman kagak ngeliat ke bawahnya, cuman pas yang habis nyalain itu lampu bang, jadi jejak kakinya itu bocah darah. Jadi makin aduh ya Allah, gue mikir apa nih, jangan-jangan yang tadi meninggal siang itu bang dikubur. Aduh ya Allah, tuh sampai jam 3 loh gue kayak ini loh, nggak bisa tidur loh. Akhirnya gue coba ya, nama itu gue bersihin dah, gue beresin. Ya udah akhirnya gue ya coba telepon kan nggak bisa. Waduh ya Allah, akhirnya gue kesel, gue tutup pintu, gue rapetin, gue tidur di teras di sofa. Saking gak berani ke kamar gue. Udah habis itu ya udah bangun, tiba-tiba ada yang ketok-ketok jam 6 ya kan, karena gue saking paniknya. Putra siapa ya, gue tadinya tidur, tiba-tiba saking kencangnya kan gue ngeri juga, siapa ya sampai 3 kali. Ini saya Bu Eka. Hah, ibu lah ya Bu, bentar, kamu semalam nelfon saya. Semalam jam berapa Bu ya, maksudnya gue masih agak linglung juga habis kejadian gitu. Taruh Bu, semalam saya ada apa tragedi nih Bu. Tragedi apa kamu? Ya saya sih jam 11 itu mau ke toilet, cuman ada suara berisik Bu di halaman ini nih, mas ini. Kamu nggak ada aja Bu, ngapain bohong. Jadi kan ini saya habis ke toilet, saya dengar ada keributan dikit. Saya cek ada anak kecil, mukanya itu ada hancur atau gimana. Nah ini bekas kayak coyetan pisau gitu Bu, modelnya Bu, bau banget Bu. Terus saya intip masih ada, terus saya intip masih ada, makin ngedeket Bu. Saya kira anak siapa, saya pengen samperin, makanya pas pengen saya ini 3 kayaknya dia mendekat ke jendela kaca, saya mental Bu. Saya refleks deh ini pecahannya. Itu juga nggak sadar, namanya kaget Bu, maksudnya shock langsung. Kamu nggak ada bukti-bukti lain, ditanya gitu. Bentar Bu, semalam saya sempat ngepel sih, nggak taunya bekas darahnya emang masih ada di pelanannya Bang, sama yang di ember ini masih ada. Cuman ya itu dia, kesalahannya saya itu nggak bawa HP buat bukti kayak gitu. Waduh, nanti ya, kalau kamu ada kejadian lagi nih, dibilang kamu foto kasih tahu saya ya. Jadi saya tahu nih kenapa anak-anak yang kerja di toko itu pada nggak mau ngontrak atau mes di sini. Oh gitu Bu. Ya iya kan, ini kan gratis, kamu ada isi-isinya udah ada, ntar tinggal Ibu tambahin lagi misalkan apa atau gimana ya kan. Waduh, saya juga nggak ngerti Bu. Yang penting nanti saya ini dah laporan sama Ibu. Ya udah. Hari pertama kerja normal ya kan, sampai nggak terlalu ini sih, longsipan sama si Tuti juga. Nah Susi nanya juga tuh pas di toko Bang sama gue Bang, ditanya Mas gimana tinggal di dalam ini. Emang kenapa ya? Ini apa ada yang gak beres ya, dikata gitu. Gue udah punya feeling Bang, gak beres. Kenapa nih? Punya feeling. Ya udah. Ntar saya cerita ya. Ini dulu fokus beres-beres. Datang barang tuh kebetulan.
Nah pada saat datang barang itu jam 12 siang, si apa tadi Tuti itu ke kamar mandi. Nah ini loh apa, datang satu keluarga beli istilahnya ke minimarket kita. Anak kecil 2 itu hampir mirip bang sama yang semalam aneh lihat bang. Yang di rumah itu. Gue spontan, gue lompat lagi, buset gituan, rokok yang di belakangnya sama susu berantakan. Tuti otomatis keluar bang. Ada apa nih? Putra kenapa? Sampai Bu Eka yang di ruangan office keluar. Enggak bu, nggak apa-apa. Kenapa kamu kenapa? Bisa sekarang shock gue. Sini ke dalam dulu. Nah jadi diambil alih Tuti tuh. Mbak, kenapa nih masnya? Mbak, nggak tahu bu. Kayak ya namanya habis ketemu malam tiba-tiba emang. Ya gue jadi takut bang. Gue mikir bukannya suges karena ya Allah. Masa sih di depan gue ada lagi? Baru semalam gitu loh. Habis itu ya udah, gue nggak keluar dulu. Kenapa kamu? Gue tanya. Gue kan nanya begitu. Mohon maaf. Tadi ingat anak kecil yang sama sekeluarga itu mirip bu sama yang semalam ini. Serius kamu? Pas pengen dicek, satu keluarga itu langsung jalan keluar. Kayak nandain bang. Gue nggak tahu tuh ya. Mohon maaf tuh. Aduh ya Allah, gue bilang. Gue pengen ini aja, jadi ya baru hari pertama sih gue cabut, nggak mungkin kan gue kayak gitu. Yaudah kerja ya kan, misalnya jam break gue nih. Nah masuk tuh yang si Susi, gue istirahat, habis itu gue mau OTW pulang tuh ya kan. Tut emang kenapa si Putra sampai kayak gitu? Enggak, katanya dia habis ada kejadian di mesnya. Nah kan bener kata gue. Untung kita kagak ke situ. Itu dia berdua udah tahu bang, kayak ada yang kagak beres. Cuman nih orang yang punya ini, si Ibu Eka ini kagak percayaan, makanya disuruh ngumpulin bukti-bukti. Lah gue bilang, lah gue kayak ditumbalin. Gitu dalam hati kata. Mungkin gue dicoba kali ya bagaimana, gue ngerti bang. Cuman kan pas di gue loh beraninya. Yang lain ya gak ngerti sih, yang sebelum-sebelumnya gak terlalu open juga dia ada orang. Akhirnya yaudah dah, coba digituin lagi. Gue pulang mungkin disuruh istirahat lebih cepet dulu ya kan, normalin hawa gue juga. Gue istirahat. Nah itu gue malam tidur, bangun jam itu kan gue pulang sekitar jam 5 ya. Jam 5 gue ketiduran, bangun lagi tuh pertengahan pas mau malam, jam 2 malam bangun lagi. Gue nggak tahu bang, kayak kasih petunjuk apa gimana gue nggak ngerti ya kan. Gue bangun tiba-tiba, ya Allah, gue lapar, gue pengen minum, tapi gue ngeri juga, shock bang. Karena ya alam sih, kalau emang ente rasain nanti pasti tahu lah kayak gimana tiba-tiba bek. Itu gue ngeliat ibu-ibu lewat itu jam 2 malam ya, ke arah toilet kan. Di luar itu di apa namanya, ada di mes, di halaman. Keluar ke kanan tuh ada yang gituan makam ya, makam umum. Atau itu ada tempat kamar mandi kecil juga. Yang namanya gue pengen mastiin lagi lah ya kan. Gue keluar, gue ngeliat ibu-ibu itu jam 2 malam lewat ke situ. Cuman baunya campur banget bang. Udaranya itu bukan udara angin malam, bukan. Bau anyir, asam campur aduk atau gimana. Gue samperin, tapi gue takut pengen keluar. Cuman gue penasaran, gue ambil HP tuh yang gue nyalain tuh flashnya. Gue liat lah, ibu-ibu itu gue tungguin bang, gak keluar-keluar. Gue kata ya Allah, ini gue udah nyampe keluar tuh saking penasarannya loh. Ini lagi wakot. Wah ini benar ibu bukan sih. Gue cek, akhirnya gue penasaran, gue puterin, gue gini. Gak ada bang. Cuman mukanya hampir mirip sama yang datang ke minimarket tadi. Bukannya suges atau apa atau gimana ya, gue kayak ya Allah, ini ada apa sih begini, kenapa sih begini. Gue kaget gitu loh. Ya jadi ya gue pengen pulang nih.
Tapi ada yang ngomong dalam hatinya, udah lu kerja aja Put, udah kayak ada yang ngasih tahu nih, dibisikin gue, udah lu kerja aja, kalau emang gak cocok udah lu izin lu pulang. Jadi tuh per minggu itu jedanya cuma 3 hari bang, nongolin sosok-sosok ini. Oh, 3 hari. Jadi ya nggak terlalu ini, cuman ya ini hampir menjerumus, dan itu pun mirip sama yang transaksi ini. Jadi tiap kali ada orang belanja, dan itu pun hampir sama apa yang gue lihat malamnya. Pasti pagi-pagi nongol lagi. Cuman jedanya berapa jam dari hari berikutnya, ya kan istilahnya, kan sebenarnya 3 hari cuman jam-jam ini beda-beda gitu. Nah itu gue lihat, ya Allah, kayak ibu-ibu yang kemarin nih, pas gue sini lagi gue perhatiin lagi tuh setiap customer, permisi ya kan, ada yang rada gimana ini, ciri-cirinya si ibu-ibu itu, cuman mukanya itu udah beda, wanginya malah wangi yang sama. Wangi anyir sama wangi asamnya gitu. Ya gue jadi makin apa sih, kepo lu jadinya. Gue ini ada apa sih sebenarnya di sini, ada apa sih. Langsung gue minta, siang itu gue minta break abis ngelayanin ibu-ibu itu. Gue minta, Bu, mohon izin saya mau makan, istirahat. Nah gue ke warung makan tuh, warung makan yang lumayan rame sih, cuman kalau lagi sepi banget. Namanya Bu Detri. Gue tanya-tanya, Bu mohon maaf, ini sebenarnya tempat apa ya Bu ya yang saya tempatin? Oh, Mas yang baru lagi? Hah? Maksudnya apaan Bu? Bu pesan makan udah Bu, gue lapar banget mau makan. Jadi gini Mas, itu Mas tempatin rumah, penghuninya kayak nggak terima. Oh, mohon maaf Mas, kenapa Bu? Mas pasti sering ditongolin sama sesuatu hal atau benda-benda yang ya di luar nalar sih kalau kata kita bilangnya. Kenapa emang Bu? Pasti ada, ya Mas juga tahu sendiri, karena ini katanya rumah ini punya pengusaha batu bara. Yang kononnya dia ngasih spill dikit kisi-kisinya bang, jadi bang ke gue bang, keluarga ini tabrakan menuju ke arah rumah mertuanya atau ke rumah istrinya nih, keluarga istri ke Cilacap. Konon katanya nih bang ya, abang siapa namanya? Bang Putra. Tabrakannya sebelum masuk alas robah. Allahu Akbar. Tapi gue gini loh, gue sortir omongannya ibu ini, Bu Detri. Saya kira yang kemarin yang meninggal Bu tuh yang di samping. Yang meninggal? Yang meninggal mana Mas? Buset. Lah itu Bu, kuburan baru, gue tunjukin. Mas, kamu ngaco. Allahu Akbar. Gue makin kayak di gimana sih? Gue lihat aslinya bener ada orang bawa keranda bener di situ. Pas gue sini, kuburannya tuh bukan kuburan merah. Jadi kayak ya Allah. Ya gue nggak ngerti sih istilahnya. Ada apa dari semua ini bang yang gue lihat ini? Mas ngaco, sini nggak ada yang ngubur-nguburin Mas, belum ada. Ya Allah Bu, serius Bu. Mas jangan ini ya, saya udah lama di sini, saya juga ngeliatin orang Mas. Mas Putra kan baru. Terus apaan bang saya lihat? Mas jangan halu Bu, saya ngelihat Bu patah kepala saya sendiri. Itu kejadiannya pas sebelum maghrib, pas saya lagi bersih-bersih, ada orang mau nguburin Bu. Berarti Mas dikasih tahu nih bahwa konon katanya salah satu arwahnya masih gentayangan. Lah aku bisa begitu Bu? Ya buktinya Mas kan ada orang bawa keranda tuh, cuman di daerah sini dikuburinnya. Gua nggak tahu bang, itu ada misteri apa dalamnya, gua nggak ngerti bang. Oh yaudah, mungkin gua save dan gua research juga, dan gua istilahnya gue simpan untuk bener-bener gue cari argumentasinya. Ya kan, gue tanya-tanya, nggak taunya ya belum plek banget lah. Udah akhirnya gue jalan lagi, gue masuk dalam, gue tidur, alhamdulillah nggak ada apa-apaan. Cuman pas lagi gue pengen ngepel, ini hari berikutnya ya, udah ganti ini, itu gue lagi mau ngepel di kamar mandi dalam rumah gue bang.
Itu bapak-bapak hitam gede, mukanya ada rusak, compang-camping, lewat. Terus pada saat gue pengen ngebilas air pel, itu di minggu kedua posisinya. Nah itu gue pelin, pengen gue bilas, bapak-bapak itu lewatnya kan ini di sini tuh toiletnya. Gue nggak tahu dia masuk dari mana. Posisinya pun malam Jumat. Gue nggak tahu kalau malam Jumat itu atau apa, gue nggak ngerti. Lewat, gue bilang perasaan pintu gue kunci nih. Dia masuk ke mana? Terus ke kamar mandi. Gue tungguin nggak keluar. Gue nggak ngerti tuh, kayak gitu tuh. Terus habis itu, nah di kamar mandi, gue ketok-ketok. Gue nggak keluar. Pas gue buka, nggak ada orang. Cuman di situ ninggalin apa yang dibawa tuh. Kalau kata orang kan ada barang kesukaan. Itu dia ninggalin barang kesukaan itu kayak jepitan Doraemon anak perempuan kecil. Akhirnya gue pas banget bawa HP, gue foto, dan itu pun gue jadiin barang bukti buat nanti gue kasih tahu ke Bu Eka. Habis itu gue jalan lagi, gue dalam hati gue, Bismillahirrahmanirrahim, saya niat di sini untuk bekerja bukan main-main. Udah normal hawanya, tadinya hawa terlalu serem atau gimana, normal. Nah habis itu kok gue ada yang ini nih, berat apaan nih, gue bilang ya. Gue masuk lagi, kayak ada yang ngasih tahu, Mas, ntar ketemu orang lagi. Kayak tiba-tiba ada yang ngasih tahu di bisikan gue, Mas, ntar ketemu orang lagi, cuman Mas ngobrol banyak. Gue nggak tahu, tiba-tiba setelah itu normal, hawa yang tadinya serem ya kan, ada bisikan kayak gitu. Nah habis bisikan itu hilang, wangi bang, wangi minyak wangi yang buat sholat tuh. Aduh bener-bener ya. Jadi bismillah aja dah, gue bilang lah. Terus gue masuk ke kerjaan gue lagi ya kan, gue giniin. Nah kebetulan tuh lagi pergantian shift istirahat, gue lagi jadi kasir lagi nih ya kan. Gue kasir pramuniaga gudang, kasir lagi. Nah di kasir gue di situ ketemu sama namanya Bapak Tono. Dia kan lagi pengen pergi ya, katanya dia pengen pergi ke arah Jawa, cuman membeli perlengkapan makanan buat stoknya di mobil. Nah si Pak Tono ini ngomong, Mas mohon maaf, ada ini nggak, jepitan Doraemon di sini jual nggak? Dalam hati gue, nih ngapa si bapak-bapak begini, gue bilang. Loh Pak, ini kita minimarket Pak, bukan jualan seperti itu. Ya mungkin ya ada kali dimasukin seperti aksesoris gitu ya kan. Iya Mas, soalnya apa, ini anak saya, anak perempuan suka kayak gituan, jepitan Doraemon, cuman kita nyari nggak ada. Aduh, dalam hati gue punya ini, cuman gue harus serahin ke Ibu Eka sebagai barang bukti. Habis itu yaudah mohon maaf Pak, nggak ada. Nah anaknya nyusul tuh sama kakaknya ya, jadi laki cewek bang, masih kecil-kecil banget. Nyusul, papa aku mau beli ini aja dah, susu. Beli susu. Nah tuh bocah nemuin, gak taunya ada produk yang dimana belakangnya hadiahnya tuh jepitan Doraemon. Ada aja nemuin bocah, gue gak tahu diselip-selipan apa. Habis ngambil susu terus ngambil snack, di belakangnya beneran ada lah. Gue bilang bener-bener dibocah dalam hati gue. Jangan bikin gue ketakutan lagi gitu loh. Maksudnya udahlah, fokus. Nah, habis itu transaksi. Nah si siapa tadi bapak itu kan, bapaknya anak ini, Mas saya mau ke Cilacap, kira-kira dari sini ke sono enaknya lewat mana ya? Aduh gue bilang, Pak mohon maaf Pak, saya orang Jakarta, cuman kalau untuk rute saya nggak tahu menau. Digituin tuh masih bapak ini. Justru saya bingung Mas, saya takutnya kesasar gimana. Saya ngelewatin sini, ngelewatin rumah ini nih, samping kan ada mes, terus ada kuburan.
mau ke arah tol keluar balik lagi, mau ke arah tol keluar balik lagi lah. Bapak yang bener, Bismillah. Dalam hati gue nih, kenapa sih bapak-bapak ini begini mulu ya kan? Gue jangan sampai ya dibilang gila atau ketakutan atau shock lebih parah lagi takutnya gitu loh. Ya udah dah, Pak, coba aja bapak tanya yang lain di luar ya kan. Ya udah Mas, makasih. Pang, pas habis keluar dari pintu tuh minimarket, kan kagak ada orang banget, tinggal gue berdua doang. Wangi yang gue ketemu bapak-bapak hitam itu hampir mirip juga sama dia. Sama. Jadi gue di logisnya, ya Allah kenapa nih? Udah bodo mata, gue fokus aja. Akhirnya gue coba tanya, Bu Eka, mohon maaf, kenapa boleh masuk ke dalam? Boleh. Akhirnya udah ada tuti nih ke kasir. Bu, mohon maaf, saya nemuin ini Bu semalam. Mau ada apaan lagi? Ya ada sosok depan toilet lewat dari mana. Saya lagi bersihin ngepel lantai, saya pengen ganti ngebilas, cuman ini lewat bapak-bapaknya, sosoknya hitam gemuk, bajunya ya begitulah, kagak ini sih. Habis itu pas saya tungguin gak lama 10 menit, saya buka gak ada, cuma di dalam ya nemuin ini. Aduh, terus gimana? Tadi juga ada bapak-bapak nyari kayak gini Bu, kayaknya kamu dititipin sesuatu deh. Gue nggak tahu kalau si Bu Eka ini ngerti sedikit Bang modelnya Bang. Gitu, maksudnya kayak orang-orang indra keenam atau supranatural gitu ya. Mas, ntar saya gituin nih ke teman saya, ya kan, Mas di sini aja, suruh yang lain yang backup. Ya udah, saya telepon, namanya Parian ditelepon masuk ke dalam. Pak, si Mas ini kayaknya diganggu deh sama yang di mes. Serius? Iya. Coba apaan lagi? Jadi gue kayak gituin beneran dites di situ Bang. Makanya gue nggak boleh keluar ngekos atau gue ngontrak. Ya gue nggak tahu, makanya sampai si Bu Eka ini segitunya ngejor duit. Mungkin ya kita nggak ngerti ada titipan pesan siapa yang bisa nerima pesan ini. Mungkin bisa ya, insya Allah katanya nyempurnain salah satu kematian keluarganya yang meninggal ini. Nggak ada di tempat, beda kuburan. Oh ya Bu, mohon maaf, saya juga baru ingat nih Bu. Jadi setiap ini saya pertama kali sini kan yang beres-beres tuh halaman ada orang menguburin. Nah terus saya nanya Bu Diatri tuh yang tukang nasi di depan tuh warung nasi, katanya nggak ada Bu. Nah itu petunjuk juga Mas buat sampean. Terus saya udah tahu, cuman saya mau menggali lagi. Nggak kayak gitu dong Bu, saya kan juga manusia loh. Saya kemarin pengen resign mulu Bu. Terus gimana? Ya udah Mas, saya kasih kesempatan nih sampai 1 bulan aja dah, nggak apa-apa lah. Katanya 2 bulan Bu, saya mau putus. Enggak, istilahnya emang saya juga mau cari tahu nih ada apa. Cuman mungkin kamu yang saya kasih tahu ya perantaranya. Nanti saya kasih 3 kali lipat dah buat ongkos. Nah jadi tuh ya udah beres-beres semua, kayak mau ngasih ke Bu Eka juga ngasih tahu kalau itu ada petunjuk lain nanti di terakhir ini, dan gue bakal dikasih ya gaji sebagai pengganti lah mungkin ya kan. Jadi gue dites lagi Bang, cara nggak langsung digituin sehari. Di minggu berikutnya gue kalau kejadian kayak gitu gue istirahatin langsung Bang, sehari 2 hari gitu. Jadi biar ngilangin shock terapi atau bagaimana, fokus diistirahatin. Nah itu mungkin ya perantaranya ke gue jatuhnya. Pas hari berikutnya itu gue malam-malam habis gue kerja kan, minggu ketiga ya kan, minggu keempat tuh, minggu ketiga akhir gue di situ istilahnya ngecek bener-bener ngecek ya kan. Gue ke atas nggak ada apa-apaan. Ngecekan yang kedua ada bunyi kukuruyo tengah malam. Konon katanya kalau kukuruyo kan lebih dominan kan makhluk halus, ada sama apa sih, kuntilanak ya. Nah ini gue ngerti tuh, masa sih jam segini ada begituan ya kan. Gue nggak percaya, gue cek lagi, merinding lagi gue tanda ya. Gue gituin, gue cek-cekin, gue kelilingin belakang juga sampai ke samping makam nggak ada. Nah habis itu kan ya gue
Oke lah, gue cari, gue feeling nih. Jangan nongol lu di atas gue lu jangan nongol lu di atap rumah gue lu. Jangan nongol lu 3 kali ya. Buset, gue center. Ya Allah, beneran bang. Kuntilanak mata merah. Aduh ya. Gue center pakai gituan HP flash tuh gue gituin. Ya jangan sampai masuk ya nih. Oh giniin. Waduh. Aman. Habis itu HP gua jatuh, ya kan, gua juga mental ke belakang ke rumput yang basah, emang habis disiram kan, Pak. Ya Allah. Terbang. Buset, habis terbang matanya tetap nyot ke gua, Bang. Habis diikat gitu, ya Allah. Langsung aja gua nyebut Allah la ilaha illallah. Terbang lagi makin tinggi, makin cekikannya makin nyaring, ya Allah. Jadi gue bilang lah, langsung gue telepon dah. Bu, mohon maaf bu, saya nggak bisa bu. Ya padahal kagak nyambung gue, ya namanya panik bu, mohon maaf saya nggak bisa bu. Oh, otak-atik HP gue, bang, mohon maaf bang, gue pengen pulang, panik namanya. Nah itu ada Ustadz lewat, mungkin habis pulang dari mana gitu. Ustadz lewat, pakai baju putih, ya kan. Assalamualaikum mas, kenapa? Masuk aja langsung ke halaman gue. Pak, mohon maaf Pak, tadi ada ini. Ya istighfar. Gue dibawa ke dalam nih sama dia. Ya dibopong, dikawal istilahnya. Saya di teras rumah gue di depan. Istighfar mas, istighfar. Gue dia tidur, kagak sadar tuh. Jadi kan nenangin. Nah gue bangun-bangun, perasaan gue di teras dah. Kok gue ada di dalam sofa, di dalam kamar, di dalam ruang rumah itu, ya kan. Terakhir gue malam perasaan di luar dah. Nah itu si ustadznya ini yang baju putih rapi semua, dia ninggalin jejaknya itu ini loh, apa, kayak ada pesan, cuman di kertas itu tulisannya gak pakai kayak pulpen bang, kayak getah, cuman kayak warnanya merah. Gue kira sih takutnya darah. Pesannya gini ya, tolong keluarga yang ada di sini temuin. Gue nggak ngerti tuh, untung langsung gue foto, prek. Nah pas gue foto, gue mau kirim ke Bu Eka, nggak bisa. Gue nggak ngerti tuh. Habis itu gue ke dalam kan, gue foto, udah gue gituin HP kan, gue gituin lagi, balikin lagi. Waktu itu gue mau ambil BB-nya, nggak ada. Iya, maksud gue apaan sih sebenarnya, gue ditinggal tempat seperti apa sih kayak gini. Gue kesal kan, gue cerita, gue buru-buru, maksudnya ngomong ke temen orang di toko itu, ya kan, mohon maaf bu, saya hari ini mau resign. Kenapa kamu jawab dulu, kamu masih ada urusan sama saya. Jadi gue di hari itu spesial buat terakhir ceritain. Akhirnya dikasih tahu, bu, ini terakhir saya ngeliat kuntilanak terbang bu, mata merah di atap rumah. Cuman paginya kayak setelah shock itu ada ustadz datang, baju putih, pakai udang-udang putih. Nah saya tadi tuh ditaruh di teras nih depan ini, kok tiba-tiba saya ada di dalam rumah, gitu di sofa gitu modelnya. Akhirnya telepon tuh temennya si Bu Eka. Akhirnya dikasih tahu, jadi tuh mas langsung dibuka aja sama dia, mas disuruh selamatin orang yang ada di sini. Konon katanya nih mas ya, ada satu keluarga ini yang tinggal di sini tuh kan pengusaha batu bara. Dia tabrakan di sebelum masuk ke kawasan Batang atau di alas robannya sebelum masuknya. Konon nih yang saya dapat informasi nih, si temen Bu Eka yang Bang Rian ini yang ngerti juga, ada anggota keluarganya yang belum ditemui. Ada anggota yang belum ditemui. Jadi itu istilahnya kecelakaan itu ya walau alam ya,
bug terus mental kemana atau bagaimana gue nggak ngerti, cuman ya itu ada yang gak ditemuin, ada yang kurang sempurna atau ada apa. Dan kebetulan kabarnya kemas, karena yang selama ini disuruh nginep di mes ini nggak ada yang berani. Jadi gitu Bu, ya kan tujuan saya baik sebenarnya, bukannya gimana-gimana. Akhirnya langsung telepon ke Bang Tony yang ada di Jakarta, gimana-gimana diurusin akhirnya surat-surat gue gimana-gimananya. Dan urusan sisa terakhir ya dia yang nyari, jadi udah cukup ya, mungkin perantara kali Bang ya, gue nggak ngerti juga Bang di situ posisinya. Ya habis itu ya udah gue misalnya udah disembuhin dulu di situ, diistirahatin menuju gue mau gajian. Nah di situ udah Mas, terima kasih sebelumnya ya, sisanya biar saya aja yang lain yang ngurus. Benar tuh, habis gue balik, gue pamitan. Pas pengen balik tuh malamnya gue kan beberes itu, gue ngeliat si anak kecil, terus gue ngeliat bapak-bapak itu kayak udah kumpul bareng, cuman begini lambai. Jadi kayak gimana ya, gue kayak disuruh lu nggak usah tidur dulu lu. Nggak usah tidur dulu, cuman mata gue ngeliatnya ke langit-langit mulu Bang. Satu sisi gue shock karena ketemu kuntilanak mata merah, satu sisi gue harus ngeliat ke atas ada apa nih. Kayak ya satu keluarga itu berbayang, kayak pamitan atau gimana sih kata sekali gitu Bang. Ya Allah, gue dalam itu langsung gue ngomong aja, ngucap di situ, semoga kalian tenang di alam sana, insya Allah saya akan mendoakan semuanya. Begini pas habis ngomong begitu langsung brek, hawanya berubah putih tuh dia gambarnya. Jadi tadinya tuh kayak sosok-sosok mereka cuman jadi satu, pas sudah diliatin kayak berubah warna putih semua tuh di atas kan. Ya kayak istilahnya udah alhamdulillah sih bilang tenang atau gimana. Gue langsung cerita lagi tuh ke situ, ke pamitan. Akhirnya gue pamitan, gue pulang, jeda berapa hari gue dapet kabar telepon, alhamdulillah kelar kan urusannya. Nah sebelum dapat kabar itu gue dimimpiin Bang, pas udah di Jakarta nih gue nih, dimimpiin Bang Putra masih mau minat gak kerja di sini kan, apa sih istilahnya, dia lobby kita lagi ya. Maaf Bu, saya udah nggak bisa. Ya udah, ini Mas saya dapat pesan katanya keluarganya ketemu, bla bla blanya udah ada, titik terangnya udah ada, dan akhirnya apa, mes itu dijual. Ya kan. Nah dijualnya kenapa? Karena emang udah ya buat tidak terjadi apa-apa lagi. Sebelumnya pun, sebelum dia ngomong begitu, gue balikin lagi, Bu mohon maaf, saya juga dimimpin sama salah satu keluarganya, Mas terima kasih. Nah rumahnya saya kasih ke Mas aja ya. Rumahnya saya kasih ke Mas aja ya. Maksudnya apaan tuh gue nggak tahu ya, mungkin jawabannya dari Bu Eka, dikasih ke saya mungkin dijual gitu Bang. Akhirnya ya itu sebuah pengalaman yang benar-benar shock terapi gue lebih gila sih jatuhnya. Pengalaman yang lumayan ekstrim ya. Bukan main sih Bang. Kayak kan gue walau sih dibilang kata dia 3 kali lipat, katanya lebih dari 5 kali lipat. 1,8 dikasih segitu ya gue nggak ngerti dah urusannya ya kan. Lumayan sih. Iya. Kita segitu lagi 2012 Bang. Iya lumayan tuh tahun segitu man. Padahal tahun baru. Pas banget buat jalan-jalan gitu. Iya. Berarti udah selesai Bang ya cerita dari Bang Putra ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Putra udah mampir ke Lautan Mistis. Siap. Itu tadi cerita dari Bang Putra tentang pengalamannya ketika tinggal di mes selama 1 bulan ya Bang ya. 1 bulan di daerah Cikarang. Oke deh, jadi sebelum closing gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis. Nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Bang Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.